Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maqalatus sabi'ata asyara. Ini makalah yang ke-17. Makalah yang ke-17. Kila tuba liman kana akluhu amiron. Kebahagiaan itu liman kana akluhu amiron, bagi seseorang yang adalah akalnya amiron, sebagai raja. Akalnya dijadikan sebagai raja. Wahawahu asiran, dan hawa nafsunya jadi tawanan. Wawailun liman kana hawahu amiran, dan kecelakaan bagi orang yang adalah hawa nafsunya amiran, sebagai raja. Hawa nafsunya dijadikan sebagai raja. Wa aqluhu asiran, dan akalnya asiran, tawanan. Jadi hawa nafsunya dijadikan sebagai raja, akalnya dijadikan sebagai tawanan. Nah, itu adalah orang yang rugi, orang yang celaka. Coba kita lihat bagaimana Syekh Nawawi menjelaskan perkara ini. Kila dikatakan tuba, kebahagiaan itu, al khairu kasiru, kebahagiaan ini adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Jadi beliau menafsirkan bahwa kebahagiaan itu adalah kebaikan yang banyak. Kebahagiaan itu liman kana akluhu amiran, bagi seseorang yang adalah akalnya itu raja. Jadi dia itu menjadikan akal pikirannya sebagai raja. Bi an yaqtadiya bi muradihi aqlihi. Bi an yaqtadiya bi muradi aqlihi, dengan mengikuti keinginan akalnya al-kamil, akalnya yang sempurna. Jadi memang fungsi raja ini adalah penguasa. Sebagai penguasa, maka segala titahnya, perintahnya harus diikuti, harus dijalankan. Penguasa yang baik itu akan memberikan kebahagiaan, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, warganya. Kan gitu ya, Kong? Iya. Jadi sekali lagi, kebahagiaan bagi orang yang menjadikan akalnya itu sebagai raja dengan cara mengikuti keinginan akalnya yang sempurna, yang baik. Wa hawahu ay mailanu nafsihi ila ma tastahihi min ghairi da'iyati syar'i, dan hawa nafsunya
Hawa nafsu di sini adalah dikemukakan ai mailanu nafsihi, yang condong kepada nafsunya, ila ma yastahihi, kepada sesuatu yang diingini nafsunya, min ghairi da'iyati syar'i, dari selain ajakan syariat. Nah, itu hawa nafsu. Jadi kita ini memang Allah ciptakan kita dan Allah turunkan syariat buat kita. Fungsi daripada syariat itu adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Tuh. Allah telah tentukan ajaran-ajaran, Allah telah tentukan perintah di dalam syariat. Nah, jadi hawa nafsu ini adalah sesuatu yang condong kepada sesuatu yang diingini nafsunya dari selain ajakan syariat. Nah, selain ajakan syariat itu apa? Sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya. Selain ajakan syariat, seperti melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang zalim dan lain sebagainya. Nah, jadi hawa nafsu itu adalah sesuatu yang condong kepada yang seperti itu. Wa hawahu asiran, orang yang bahagia, kebahagiaan itu adalah menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Hawa nafsunya tidak diumbar, dijadikan tawanan, ai mamnu'an min zalika, maksudnya dicegah dari yang demikian itu. Jadi hawa nafsunya itu dicegah untuk tidak melakukan perbuatan yang bukan syariat. Hawa nafsunya dicegah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, model begitu adalah orang yang bahagia. Senajan hidupnya susah. Ya. Senajan hidupnya susah, melarat, miskin, tapi akalnya dijadikan raja. Nafsunya dijadikan tawanan. Orang yang model begitu adalah orang yang bahagia, yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Wawailun, dan kecelakaan dan celaka, ai halakun syadidun, yaitu kebinasaan yang sangat luar biasa. Jadi kecelakaan ini, wawail ini dikemukakan oleh Syekh Nawawi, yaitu kebinasaan yang luar biasa. Kecelakaan liman kana hawahu amiran, bagi siapa saja orangnya yang adalah hawa nafsunya amiran, itu dijadikan raja. Ya. Segala keinginan hawa nafsunya diturutin. Bi an arsalaha ila mustahayatiha, dengan cara melepaskan hawa nafsunya kepada segala yang diingininya. Jadi hawa nafsu itu diumbar. Celaka itu orang model begitu. Ia menempatkan hawa nafsunya sebagai raja. Hawa nafsunya diumbar, melakukan apa yang segala diinginkannya. Mau itu perkara yang baik kek, mau perkara yang buruk kek, diumbar. Diumbar melakukan pekerjaan-pekerjaan haram. Diumbar hawa nafsunya melakukan pekerjaan kemaksiatan. Diumbar hawa nafsunya melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Yang celaka. Itu adalah orang yang celaka. Orang yang celaka itu adalah bagi siapa saja orangnya yang hawa nafsunya itu dijadikan raja. Wa aqluhu asiran, dan akalnya asiran, adalah tawanan. Jadi akalnya itu dijadikan tawanan.
ai mamnu'an min nahwil tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala, yaitu dicegah dari seumpamanya bertafakur di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akalnya dicegah untuk berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala wa fi azmatihi ta'ala, dan di dalam bertafakur mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Celaka tukang orang begitu. Iya, semuanya aja celaka. Ya celaka lah. Sekarang ada nggak apa-apa. Makanya ajaran agama itu mengajarin sama kita agar kita menjadi orang yang berbahagia, agar kita menjadi orang yang yang bisa menggunakan akal kita Sehat. dijadikan sebagai raja. Tadi di awal kita kemukakan bahwa raja itu atau penguasa berfungsi untuk mengatur, memerintah bawahannya agar mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itu raja. Nah, kalau seandainya raja itu memerintahkan kepada keburukan, kepada perkara yang tidak baik, kepada perbuatan zalim, yang rugi siapa? Diri sendiri raja. Yang rugi dirinya si raja dan masyarakat. Maka terbentuklah di situ wawailun, kecelakaan yang sangat luar biasa. Tapi raja yang menggunakan kekuasaannya, menggunakan perintahnya untuk kebaikan, seperti untuk menjalankan syariat, berbuat baik, melakukan pekerjaan halal, meninggalkan keharaman dan kezaliman, maka raja yang model begitu akan membawa kebahagiaan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya. Makanya yang model begitu tuba, yaitu kebahagiaan. Raja itu akan membawa kebahagiaan. Dan akal yang kita gunakan, kita explore untuk berpikir, bertafakur kepada Allah dengan segala kenikmatan Allah dan keagungan Allah. Kemudian akal kita explore, berpikir untuk berbuat baik, berbuat segala yang diperintahkan oleh Allah. Maka insya Allah orang itu masuk ke dalam golongan orang yang bahagia, yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Dah ya. Ya, itulah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikit-dikit kan ada pemasukan baru. Harus sehat.